Ada akarnya juga ya. Ini kita mau pindah ke pinggir tanpa perangsang ya. Ini tanpa perangsang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat pagi, sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Pagi ini kita review saja sedikit tentang hasil cutting ya, atau penyetekan pada tanaman jabuticaba, anggur Brazil atau anggur pohon, baik dari jenis yang sabara maupun dari jenis yang lebih genjah, Preko. Ini hasil stek yang kita lakukan kemarin. Indukannya di sebelah ya, belum pernah berbuah, umur kurang lebih 10 bulan ya sejak kita tanam. Coba kita tengok sebentar. Jadi ini alternatif perbanyakan tanaman ya, kalau kita belum punya buahnya, jadi belum ada bijinya yang bisa kita semai, kita bisa pakai cara stek atau cutting ya. Ini yang jenis sabara, yang daunnya lebih kecil, kemudian kulit batangnya lebih gelap ya, coklat, sedikit lebih gelap. Yang di sebelah ini yang jenis Preko atau red hybrid, kalau di luar sana bilangnya red hybrid ya. Ini daunnya lebih lebar, umurnya kurang lebih sama ya, 10 bulan dan belum pernah berbuah. Jadi kemarin bahan steknya kita ambil dari hasil pemangkasan saja, jadi cabang-cabang kecil yang kira-kira tidak kita pelihara itu kita pangkas saja, kemudian kita jadikan bahan stek atau dari tunas air ya, dari batang-batang utama itu kita ambil, kita jadikan bahan stek. Oke, kita lanjut, kita lihat lagi yang hasil steknya ya. Untuk cara penyetekan kemarin ya, dua-duanya kita lakukan dengan cara yang sama. Jadi intinya tanpa perangsang, kita memang pengen coba tanpa perangsang. Kemudian dengan model sungkup, jadi ditutup seperti ini ya, ditutup rapat. Untuk media ini kita pakai tanah dan sekam, campuran sekam. Teman-teman bisa pakai juga yang model seperti ini, tapi ini agak boros tempat ya. Jadi satu persatu ditaruh di dalam polybag atau botol seperti ini ya, pakai gelas plastik juga bisa, kemudian ditutup rapat. Kalau pengen yang lebih agak hemat tempat ya, mungkin bisa dijadikan satu dalam satu polybag, banyak sekalian, kemudian ditutup sama-sama dengan kantong plastik ya. Nanti kalau udah ada akarnya dibongkar, dipindahkan lagi masing-masing ke dalam polybag. Ya teman-teman, ini sekelompok hasil stek ya. Ini yang dari jenis sabara, kita tanam agak di pinggir, ini untuk persiapan sambung susu ya, biar nanti gampang agak di pinggir. Kemudian ini sebagian besar, kalau yang sabara pernah kita tampilkan sebelumnya itu banyak yang hidup, sebagian besar tumbuh ya. Kita kasih rentang waktu 3 bulan atau 4 bulan lah ya, biar lebih lama. Itu sebagian besar dari yang kita stek itu bisa tumbuh akarnya dan juga daunnya, hidup juga. Kemudian yang Preko ya, yang Preko ini salah satu contohnya ya. Ini sudah hidup juga, ada akarnya. Jadi yang di bawah ini daun muda, ini kloter pertama, daun pertama yang muncul. Tapi biasanya setelah daun muncul ya, itu stuck dulu ya, mungkin dia pembentukan akar dulu. Kemudian dia baru meyakinkan hidup itu kalau sudah tumbuh daun susulan. Nah ini daun yang kedua, ada 4 daun baru. Ini sudah tingkat hidupnya lebih tinggi, sudah disertai akar. Kalau yang di sebelah ini yang sama ya, ini bareng steknya. Ini masih segar juga, masih segar, 4 bulan juga, tapi belum ada pergerakan. Ini kalau kita
tengok ini akarnya belum ada. Nah, belum ada akarnya ya, tapi masih segar, mungkin kalau kita pertahankan dia keluar akar juga, asal nanti tetap disungkup ya, disungkup seperti ini preko juga. Kalau daun pertama sudah muncul, ini daun pertama sudah muncul tapi belum ada akarnya, belum disertai dengan pertumbuhan akar, tapi masih segar, jadi tetap perlu disungkup seperti ini ya. Ini fungsinya bukan untuk kelembapan saja, tapi juga biar tidak goyang. Nanti kalau ada angin, ini biasanya kalau tidak disungkup itu ini goyang ya, goyang, jadi akan mengganggu pertumbuhan akar. Ini sudah 4 bulan ya, 4 bulan untuk preko. Sebagian besar belum tumbuh akar tapi masih segar ya, sebagian besar belum tumbuh akar. Bedanya yang sabara tadi dalam rentang 3 bulan atau 4 bulan lah, itu sebagian besar sudah bisa tumbuh akarnya dan sudah hidup ya. Kita coba lihat yang sudah ada akarnya. Ini yang jenis preko 4 bulan ya, baru segini. Nah, ini ada akarnya ya, ini kemarin sudah kita bongkar. Nah, ini ada akarnya ya. Tapi secara umum untuk preko ini lebih lama ya, lebih susah lah untuk tumbuh akarnya. Jadi ini kita balikin lagi. Mudah-mudahan nanti hidup. Jadi untuk solusinya ya, karena yang preko ini kan agak lama tumbuhnya ya, jadi karena yang sabar ini lebih cepat ya, mungkin kita perbanyak yang dari jenis sabara di stek yang banyak, nanti disambung saja atau di grafting ya, baik sambung susu maupun sambung celah ya, sambung pucuk, itu bisa dilakukan untuk memperbanyak tanaman anggur preko ini ya, karena yang preko ini lebih cepat berbuah. Kalau sabara mungkin bertahun-tahun ya, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, malah ada yang 10 tahun ya kalau dari biji ya. Kalau yang preko ini lebih genjah. Kalau dari hasil sambung susu itu sekitar setahun atau mungkin kurang dari 2 tahun udah bisa berbuah. Oke, itu dulu teman-teman sekalian tentang review hasil stek pada anggur sabara maupun anggur preko. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.